Ia bahkan sempat tidur dengan mayat tersebut tanpa diketahui oleh orang tuanya. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and always stay with me guys. Jadi ada yang baru nih di playlist aku atau daftar playlist aku. Jadi aku akan bawain cerita-cerita atau kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus tragedis, dan itu menurut aku horor, neror, teror banget. Dan kalian tinggal cari aja playlist aku di horor, neror, teror, up story. Jadi di mana-mana aku akan bawain berita-berita yang menurut aku menyebalkan dunia atau menggemparkan dunia. Yang kalian pasti bingung kenapa gelap-gelap kayak gini. Oh my god. Jangan takut guys. Jadi ini jadi terkesan menyeramkan. Padahal enggak sih. Sit. Oke deh, kita langsung aja aku bacain berita yang lagi hot-hotnya atau yang lagi panas-panasnya di publik. Apalagi menggemparkan Indonesia. Kita lanjut aja kasus berikut ini. Next. Hey guys, jadi ada kasus pembunuhan seorang gadis ABG membunuh bayi balita. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun mengaku telah membunuh bocah perempuan berusia 5 tahun di rumahnya di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Siswi SMP ini kita inisialin aja ya, NF, karena kenapa kita inisialin? Biasa dia juga masih di bawah umur dan Indonesia juga ya, namanya Indonesia selalu diinisialin, apalagi juga dia di bawah umur kan. Tega menghabisi nyawa teman rumahnya dengan keji. Oke, ia membunuh bayi balita yang tewas ditenggelamkannya. Ini tadi usianya 5 tahun, kita inisialin juga karena dia masih di bawah umur. Kita sebut saja dengan HP. Usai membunuh korban, CNF ini kemudian menyimpan mayat balita itu di dalam lemarinya semalaman. Ia bahkan sempat tidur dengan mayat tersebut tanpa diketahui oleh orang tuanya. Kebayang gak sih kalian? Kalian habis membunuh orang, terus kalian sempat tidur dengan mayatnya, dan kalian masukin dalam lemari karena kalian bingung ingin membuangnya di mana. Oh my god. Gila banget deh, gue nggak. Ambil napas, tarik napas, kita buang napas. Oke, lanjut. Keesokan harinya saat hendak sekolah, si NF pergi sendiri ke kantor polisi untuk mengakui perbuatannya. Dia ngakuin perbuatannya, oke? Gentleman ya, gak kayak mantan kalian yang ninggalin kalian gitu aja. Pak, mantanmu menikah? Oh male. Aja, kok jadi bahas mantan? Oh my god. Kepada polisi, remaja perempuan itu mengaku telah membunuh bocah yang merupakan tetangganya sendiri. Oke, jadi diceritain di sini kalau dia itu ke kantor polisi habis dia sekolah. Jadi kayak semacam dia bawa 2 baju ganti, habis itu dia pergi ke sekolah. Dia mengaku kepada polisi yakni lantaran muncul hasrat ingin membunuh secara tiba-tiba. Melakukan itu lantaran hobi menonton film horor dan kekerasan. Ia bahkan berkata film Chucky itu adalah film kesukaannya. Crazy. Aku gak bisa berpikir karena kenapa Chucky itu adalah film kesukaannya. Chucky itu kan boneka pembunuh misterius.
Tanpa gugup dan rasa takut, ia juga bercerita bahwa ia juga menyukai salah satu tokoh favoritnya, Slenderman. Ini salah satu film tentang kekerasan dan horor juga, Slenderman. Iya, ini kayak semacam film Saw. Kalian tahu film Saw? Kalau kalian tahu film Saw, kalian pasti tahu itu film tentang apa dan genrenya apa. Nah, aku juga pernah nonton. Oke, next. Caranya yang sadis dan misteri di balik kasus pembunuhan tersebut membuat banyak warganet penasaran. Biasa Indonesia ya, kalau nggak kepo atau nggak menjadi komen atau pansos. Ya begitulah si Indonesia, pastinya kepo, apalagi negara plus 62, itu pasti kepo banget. Sampai kemudian beredar SS atau screenshot diduga status dari siswa SMP yang membunuh bocah 6 tahun tersebut. Dalam statusnya ia mengatakan atau berisi, balita tak bernyawa itu masih dalam lemari bajuku. Gila sih kata aku. Dia sampai buat status. Banyak warga yang mencarinya. Pak RW selaku polisi dan Pak RT yang memeriksa rumahku, seluruhnya tak ada satupun yang menemukannya. Tak ada satupun yang tahu aku pelakunya. Dan aku lihat di sini juga ada beberapa atau sejumlah status lainnya yang tertulis di sini. Jadi bukan hanya satu itu aja. Ia sempat menuliskan juga, mau Jum, tengah malam gini apa bakal bangun dengan kondisi kayak zombie. Itu terbawa di film horor menurut aku, jadi dia kayak apa bakal bangun ya gitu. Lalu ia juga sempat menulis status dalam perjalanan atau sedang berada di dalam sebuah mobil yang dimana pada waktu itu si tetangganya ini merasa kehilangan anaknya, terus lapor polisi kalau dia kehilangan anaknya, dan si NF ini juga ngikut mencari gitu, jadi ikut nyari tapi dia seolah-olah nggak tahu kalau dia itu bunuhnya, jadi seolah-olah masih diam-diam aja gitu kan, menyimpan rahasia. Di dalam mobil polisi dia bilang, saya pelakunya, borgol saya pak. Wah gila, dalam mobil polisi dia sempet buat status, saya pelakunya, borgol saya pak. Ya polisinya nggak tahu lah dia buat status. Polisinya aja masih nyari-nyari. Dia juga sempat buat status penjara, rehabilitas, tanda tanya gitu kan. Terus juga di jalan ya juga sempat bilang, Pak Polnya baik, hehehe. Oh my god. Menurut aku sih ini banget ya, kayak semacam ya namanya juga masih anak kecil ya kan, umur juga masih 15 tahunan, jadi kayak nggak tahu apa-apa. Oh ya udahlah kayak gitu. Ada. Dan ini juga ada gambar-gambar di sini di sebelah aku. Sebelah mana aja pokoknya di situ ada gambar. Pihak kepolisian menemukan sebuah dear diary atau buku dari anak kecil tersebut yang banyak gambar-gambaran yang aneh atau tulisan-tulisan yang aneh, dan ini juga tulisan bahasa Inggris yang namanya anak kecil ya kan, masih bahasa Inggris masih kayak campur aduk gitu, tapi yang pasti ini gambar, kata ke pihak kepolisiannya, ini gambar pembunuhan yang udah direncanain. Jadi kayak semacam polisinya berkata kalau pembunuhan ini udah direncanainnya. Tapi menurut aku sendiri sih dari gambar-gambar tersebut ya kayak dia gambar Slenderman atau semacamnya, atau orang tua atau apa gitu, dia ingin membunuh ibunya selanjutnya. Tapi ini bagi aku ini pembunuhan bukan berencana, karena kenapa waktu dia membunuh dia bingung selanjutnya nih mayatnya diapain gitu. Jadi kayak semacam dia bingung kayak gitu lah. Jadi yaudahlah, taruh di lemari aja deh kayak gitu, karena juga pas dia pengen mau buang udah malam juga, hari udah malam, jadi kayak semacam bingung gitu. Kalau motifnya direncanain sih menurut aku, kalau dia bakal tahu nih abis udah dibunuh dia mau taruh kemana, gitu sih menurut aku.
Oke, guys, jadi menurut keterangan pihak polisi juga bahwa siswa SMP tersebut sama sekali tak menyesali kejadian ini atau perbuatannya ini. Oh my god. Jadi dia nggak nyesalin apapun dari perbuatannya, padahal dia udah membunuh seseorang gitu. Ia bahkan mengatakan kalimat saya puas. Oh my god, udah bunuh orang kalau bilang saya puas. Dan kalimat itu dikatakannya berulang kali dengan tenang tanpa perasaan bersalah. Oh, so crazy banget tuh. Gila, menurut aku gila. Dia bilang saya puas. Dan itu berulang kali tanpa ada rasa bersalah, rasa gugup, dan rasa takut. Oke, guys. Oke deh. Dan aku bacain berita ini rasanya kayak udah rasa pecah langsung. Umur anak 15 tahun bunuh orang dan bilang saya puas. Oke, next. Oke guys, itulah tadi aku bacain berita pembunuhan anak ABG berusia 15 tahun. Dan menurut kalian gimana? Komen di bawah. Ini anak kayaknya punya penyakit atau dia harus di psikologi atau dia harus direhabilitasi, atau juga aku dengar kabar kalau nih bocah bakalan dihukum pidana mati, tapi aku nggak tahu itu gimana karena polisi belum menyatakan apa-apa. Karena itu aja sih yang aku tahu. Aku nggak tahu sih semua orang bisa berevaluasi di sini, atau kalian bisa komen di bawah bagaimana kalian bagaimana itu adik atau kakak kalian atau apa semacamnya, aku nggak tahu. Banyak pendapat, banyak juga orang pastinya, banyak juga pendapat kalau dia ini sakit, kalau dia ini psikopat atau lain semacamnya. Ya namanya juga kita manusia, kita berbeda-beda dan kita bebas berpendapat. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe videonya. Sampai ketemu dengan aku lagi di berita selanjutnya. See you next time di Horror Nero Terror of Story.